Halo, bertemu kembali dengan Pak EF dalam pembelajaran IPA Terpadu kelas 9. Kali ini kita akan membahas tentang sistem perkembangbiakan pada hewan. Sambut salam Bapak, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Setiap harinya ada banyak sekali daging hewan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan protein manusia. Nah, coba kamu bayangkan bagaimana nantinya hewan-hewan tersebut jika hewan tersebut tidak dapat mempertahankan keturunannya. Tentu hewan-hewan tersebut akan punah. Namun, hewan-hewan tersebut dapat mempertahankan keturunannya dengan berkembang biak. Nah, bagaimana hewan-hewan tersebut dapat berkembang biak? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Namun sebelumnya, perhatikanlah tujuan pembelajaran berikut ini. Baiklah anak-anakku, kali ini kita akan membahas tentang sistem perkembangbiakan pada hewan dan bagaimana nanti teknologi pengembangan sistem perkembangbiakan pada hewan untuk mendapatkan hewan yang unggul. Ya, baik. Nah, ada dua jenis sistem perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama yaitu vegetatif dan yang kedua generatif. Ya, vegetatif itu dengan aseksual dan yang generatif dengan seksual. Oke. Yang pertama, bagaimana sistem reproduksi atau perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual. Oke, yang pertama itu ada fragmentasi. Ya, seperti pada gambar di samping ya. Di mana fragmentasi itu berasal dari kata fragmen, yaitu bagian-bagian atau potong-potongan. Di mana nanti potongan-potongan ini pada hewan tersebut akan bertumbuh menjadi individu baru atau hewan baru. Ini biasanya terjadi pada cacing planaria. Ya, ini cacing planaria seperti pada gambar di samping. Oke, yang kedua ada pembentukan tunas. Nah, pada hewan juga ada hewan yang bertumbuh atau berkembang biak dengan pembentukan tunas. Jadi bukan pada tumbuhan saja ya. Ini biasanya terjadi pada ubur-ubur saat fase polip ya. Saat fase polip seperti pada gambar di samping ya. Ini contohnya pada ubur-ubur, Obelia dan Hydra ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu partenogenesis. Ya, apa itu partenogenesis? Ini ya biasanya terjadi pada lebah, rayap, dan kecoa. Di mana partenogenesis itu adalah peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui proses fertilisasi. Ya, jadi nanti anakan yang dihasilkan itu sifatnya sama persis dengan induknya. Nah, seperti pada gambar ya. Nah, selanjutnya yaitu sistem reproduksi secara generatif pada hewan ya atau melalui proses seksual di mana ya terjadi peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Nah, salah satu ciri penting dari reproduksi generatif pada hewan itu adalah keturunan yang dihasilkan itu tidak identik dengan induknya ya. Nah, berdasarkan cara perkembangan dan kelahirannya dia dibedakan menjadi 3 jenis. Oke, yang pertama itu adalah hewan vivipar. Ya, hewan vivipar itu adalah hewan yang beranak. Kemudian ada hewan ovipar. Ya, hewan ovipar adalah hewan yang bertelur. Kemudian ada hewan ovovivipar, bertelur dan beranak. Apa bedanya dengan hewan ovipar? Di mana hewan ovovivipar ini dia bertelur, kemudian telur tidak dikeluarkan dari tubuh. Telur menetas di dalam tubuh, setelah itu kemudian anaknya dilahirkan. Makanya dikatakan hewan ovovivipar ini adalah hewan bertelur dan beranak. Oke, nah bagaimana perkembangan hidup hewan? Nah biasanya itu perkembangan hidup hewan itu mulai dari terjadi proses pembuahan, kemudian berkembang menjadi embrio berkembang seterusnya, di mana mulai dari awal sampai dia hewan dewasa terdapat perbedaan. Ya, namun ada beberapa pada hewan dia tidak mengalami perkembangan seperti itu, dinamakan dengan perkembangan langsung. Ini biasanya terjadi pada Lepisma saccharina, di mana mulai dari telur, kemudian menetas telur, sampai dia menjadi hewan dewasa tidak dapat perbedaan yang signifikan. Ya, kemudian ada perkembangan yang dinamakan dengan metamorfosis, di mana nanti ini beda dengan perkembangan langsung, di mana mulai dari dia telur sampai nanti hewan dewasa ada perkembangan atau perbedaan yang kita dapat lihat secara signifikan ya.
Nah, ada dua jenis, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Apa beda keduanya? Baik, kita lihat beda keduanya. Kalau dia metamorfosis tidak sempurna, dari telur dia akan langsung menjadi nimpa. Nah, dari nimpa akan berkembang menjadi hewan dewasa. Ya, itu adalah metamorfosis tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna bagaimana? Nah, dari sini kita lihat dia mulai dari telur, dia akan berkembang dulu menjadi larva. Larva ke pupa, baru dari pupa akan menjadi hewan dewasa. Nah, jadi kalau dia metamorfosis tidak sempurna, dia tidak melalui larva dan pupa, langsung ke nimpa. Itu beda keduanya, ya. Itulah perkembangan hidup hewan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sistem reproduksi atau perkembangbiakan pada organisme tingkat rendah. Selain daripada pada tumbuhan, pada hewan, kemudian ada yang dinamakan dengan organisme tingkat rendah. Nah, pada organisme tingkat rendah ini, cara perkembangbiakannya itu dengan cara konjugasi. Apa itu konjugasi? Seperti pada gambar ini adalah, konjugasi itu adalah pemindahan bahan genetik atau DNA secara langsung antara dua individu melalui jembatan sitoplasma. Seperti pada gambar dapat kita lihat, ini jembatan sitoplasmanya, maka disinilah langsung pertukaran genetiknya terjadi. Ya, itulah sistem perkembangbiakan atau sistem reproduksi pada hewan atau organisme tingkat rendah. Contohnya pada Spirogyra. Nah, sekarang bagaimana teknologi perkembangbiakan pada hewan? Untuk mendapatkan hewan yang unggul, maka manusia terus meningkatkan teknologi perkembangbiakan pada hewan. Salah satunya yaitu inseminasi buatan. Nah, apa itu inseminasi buatan? Seperti pada gambar, di mana inseminasi buatan itu menyuntikkan cairan sperma, sperma jantan yang diambil pada sperma jantan yang unggul, sudah pilihan, langsung disuntikkan ke betina. Ya, apa fungsinya? Untuk mengefisien waktu, efisien biaya, dan memperbaiki kualitas anakan ternak. Karena sel sperma yang mau kita pilih adalah dari sel sperma hewan yang unggul, ya, sapi yang unggul. Begitu kira-kira. Nah, itulah tadi pembahasan tentang sistem perkembangbiakan pada hewan, sistem perkembangbiakan pada organisme tingkat rendah, dan bagaimana teknologi peningkatan perkembangbiakan pada hewan. Demikianlah pembelajaran kita tentang sistem perkembangbiakan pada hewan. Terima kasih. Salam SFI.